Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Qauluhu, adapun perkataan nazim, man khossona, yaitu kalimat man khossona. Man ialah adapun man. Di dalam kalimat man khossona ini, ismu mausulin ialah isim mausul, badalun menjadi badal, minat dhamiril ma'mulih dari dhamir, al ma'mulih yang menjadi ma'mul, linahmadu dari lafat nahmadu, dari fi'il nahmadu, linahmadu bagi fi'il nahmadu. Di dalam bait itu kan disebutkan nahmaduhu jalla alal in'ami bini'matil imani wal islami. Man khossona. Nah, man di dalam kalimat man khossona ini menjadi badal dari dhamir yang menjadi maf'ul dari fi'il nahmadu. Nahmaduhu. Nahmaduhu itu kan ada dhamirnya. Bisanya dhamir ini menjadi maf'ul bihi dari fi'il nahmadu. Wa khossona, dan adapun lafadz man khossona ini ai ma'asyiral muslimin. Nah, di sini artinya adalah ma'asyiral muslimin, wahai sekelompok orang-orang muslim. Wa man, dan adapun man bimakna rasulin ialah dengan makna rasul, utusan. Man khossona bi khairi man. Man di sini bermakna rasul, utusan. Wa haza, dan adapun lafadz haza bimakna jamaah ialah dengan makna jamaah. Jamaah ini adalah menghimpun atau mengumpulkan. Wal maqamati, dan adapun lafadz al maqamati maknanya al maratibu ialah maratib, tingkatan-tingkatan atau derajat. Wal ula, dan adapun lafadz al ula ay ar-rafi'ah artinya adalah ar-rafi'ah, tinggi. Wa Muhammadin, dan adapun lafadz Muhammadin, Muhammadin di dalam bait itu kan ada Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabiyil hashimiyil mustafa. Muhammadin di dalam bait ini, wa Muhammadin, dan adapun lafadz Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, badalun ialah menjadi badal min khairi dari lafadz khairi, wa khassana bi khairi. Ini Muhammadin menjadi badal dari khairi man qad ursila. Wasayyidu, dan adapun as-sayyid di dalam bait itu kan ada kata-kata sayyid. Muhammadin sayyidikul li muktafa. Apa pengertian dari sayyid? Mutawalli amris sawadi. Wasayyidu, dan adapun sayyid mutawalli amris sawadi ialah yang memegang atau yang menguasai perkara orang banyak. Itu disebut dengan sayyid. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemimpin. Al-ayyuyushil katsirati, tentara-tentara al-katsirati yang banyak. As-sawat ini artinya al-juyushil katsirah, yaitu tentara-tentara yang banyak. Wa huwa, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawalli amril alami bi asrihi, ialah yang menguasai perkara alam, bi asrihi dengan keseluruhan alam.
Nabi Muhammad SAW ialah yang memegang, yang menguasai seluruh urusan yang ada di dunia ini. Wal muktafa, dan adapun al muktafa, al muttaba artinya adalah al muttaba yang diikuti, bi fathil ba'i dengan fathahnya ba menjadi isim maf'ul. Wa idza kana, dan apabila ada siapa Nabi Muhammad sayyidal matbu'ina ialah pemimpin orang-orang yang diikuti, fahuwa maka adapun Nabi Muhammad sayyidut tabi'ina ialah pemimpin orang-orang yang mengikuti, min babi aula dari kategori yang lebih utama. Apabila Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dari seluruh para pemimpin, maka secara otomatis Nabi menjadi pemimpin dari seluruh rakyat yang mengikuti para pemimpin tersebut. Ini mimba bi aula. Wal Arabi, dan adapun lafat al-Arabiyil Hashimiyil Mustafa, dan adapun al-Arabi nisbatun ialah nisbah lil Arab terhadap orang Arab. Wal Hashimi, dan adapun lafaz al Hashimi nisbatun ialah nisbah li Bani Hashim terhadap Bani Hashim. Wal Mustafa, adapun lafaz al Mustafa al Mukhtaru ialah al Mukhtar, orang yang dipilih. Wassalatu, dan adapun salat fil lughati di dalam bahasa al-atfu ialah al-atfu, lemah lembut atau kasih sayang. Jadi makna salat secara bahasa ialah al-atfu, kasih sayang atau lemah lembut. Fa in udhifa, maka apabila disandarkan apa as-shalah ilallahi kepada Allah, sumya maka dinamakan apa as-shalah rahmatan pada rahmat. Au ilal malaikati, atau disandarkan ilal malaikati pada malaikat, sumyah dinamakan apa salat istighfaron pada istighfar. Au ila ghairihima, atau kepada selain Allah dan malaikat, sumyah dinamakan apa salat duaan pada doa. Jadi salat, salawat dalam bahasa Indonesia kalau disandarkan kepada Allah berarti rahmat. Kalau disandarkan kepada malaikat berarti istighfar. Kalau disandarkan kepada selain Allah dan malaikat dinamakan doa. Wal hijah, dan adapun lafaz al hijah taqaddamah ialah telah lalu, annahu apa sesungguhnya al hijah al aqlu ialah akal. Jadi al hijah ini artinya adalah akal. Wal lujaju, dan adapun lafat al-lujaj jam'u lujatin ialah jamak dari lafat lujah. Mufradnya adalah lujah, dijamak menjadi lujaj. Wahia, dan adapun lujah ma ialah sesuatu, fihi ialah di dalam ma su'ubatun adapun kesulitan, minal ma'il ghaziri dari air yang besar. Jadi lujatun ini gelombang yang besar sehingga untuk menempuhnya ini akan mengalami kesulitan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan biha dengan lujah huna di sini al ma'anis sa'batu ialah makna-makna yang sulit. Jadi maksudnya lujah ini di sini adalah makna yang sulit, ma'ani-ma'ani, pengetahuan-pengetahuan yang sulit untuk diperoleh. Itu yang disebut dengan lujah. Wa alin nabi fi maqami du'a, dan adapun keluarga Nabi fi maqami du'a di dalam konteks doa, kullu mu'minin taqiyyin ialah semua orang mukmin taqiyyin yang bertakwa. Jadi fi maqami du'a yang disebut dengan alun nabi, keluarga Nabi itu adalah seluruh orang mukmin yang bertakwa, itu disebut dengan alun nabi. Wa sahbihi, dan adapun lafaz wa sahbihi ismu jam'in ialah isim jamak li sahib bagi lafaz sahib, bimakna dengan makna sahabi, sahabi. Wa huwa, dan adapun sahabi man ialah orang ijtama'a yang berkumpul siapa man bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan dalam keadaan beriman, bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada beliau. Wadawi, dan adapun lafaz dawi jam'uhu ialah jamak dari lafaz tu bermakna sahib dengan memiliki arti atau dengan bermakna sahib. Ai ashabil huda, pemilik petunjuk. Wa qauluhu, dan adapun perkataan nazim mansubihu ila akhirih fi qaulihi ialah di dalam perkataan Nabi Muhammad SAW, ashabi, adapun sahabat-sahabatku, kan nujumi ialah seperti bintang-bintang, biayyihimu, dengan siapapun mereka, iktadaitum, mengikuti kalian, iktadaitum, maka mendapatkan petunjuk kalian. Fahadafah, maka membuang siapa nazim, al-fa'ilah, terhadap fa'il, huna di sini, litta'zimi, untuk mengagungkan. Man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Itu kan syubbihu ini kan mabni majhul, yang menjadi fa'il dibuang, diganti maf'ul bihinya. Siapa yang menyerupakan sahabat dengan nujum ini, dengan bintang-bintang ini, tidak disebutkan, fa'ilnya tidak disebutkan siapa. Kenapa? Litta'zim, untuk mengagungkan. Karena kalau ditentukan apakah Allah yang menyerupakan atau Nabi Muhammad, ini menjadi terbatas. Kalau tidak disebutkan siapa yang menyamakan, yang menyerupakan sahabat ini dengan nujum, maka ini menunjukkan takzim, pengagungan terhadap sahabat. Karena mungkin saja Allah dan Rasulnya, ya, yang dimaksudkan adalah mungkin saja adalah Allah dan Rasulnya yang menyerupakan sahabat ini dengan bintang, dengan bintang-bintang. Ini lebih menunjukkan pada takzim. Sehingga nazim tidak menyebutkan fa'il, pelaku, siapa yang menyerupakan sahabat ini dengan bintang. Wa fi hadzal baiti, dan ialah di dalam, wa fi hadhil abyati, dan ialah di dalam bait-bait ini, wa fi hadhil abyatil arbaati, dan ialah di dalam 4 bait ini, arba'atu as'ilatin, adapun 4 pertanyaan. Al-awwalu, adapun yang pertama, ma madlulud dhamiri fi khosana, ialah adapun apa madlulud dhamiri, ialah madlul dhamir. Madlul ini sesuatu yang dituju atau isi dhamir. Madlul ini yang dituju atau isi, maknanya adalah isi, kandungan dhamir fi khosana, di dalam lafaz khosana. Di sini kan di dalam lafaz khosana ini, kalimat khosana, ada dhamir na mutakallim ma'al ghair. Yang dimaksud di sini siapa? Madlulnya siapa? Yang ditunjuk siapa? Ini adalah pertanyaan yang pertama. Asani, adapun pertanyaan kedua, anna qaulahu, ialah sesungguhnya apa perkataan nazim, bi khairi mangkot ursila, yaitu bi khairi mangkot ursila, yufidu, ialah memberikan faidah apa qauluhu bi khairi mangkot ursila, makna qauli terhadap kandungan perkataan nazim, makna perkataan nazim, sayyidi kulli muktafa. Fama wajhu adami il iktisari alaihi, fama, maka ialah apa wajhu adamil iktisari, adapun sisi tiada mencukupkan, alaihi, atas qaulihi bi khairi man qad ursila. Perkataan nazim bi khairi man qad ursila ini sudah mencakup terhadap kandungan dari perkataan sayyidu kulli muktafa. Kenapa nazim ini masih menyebutkan sayyidu kulli muktafa? Tidak tidak mencukupkan saja pada perkataan bi khairi man qad ursila. Padahal makna dari sayyidu kulli muktafa sudah dicakup oleh kalimat khairi man qad ursila ini. Kenapa nazim masih menyebutkan sayyidu kulli muktafa? Ini ada pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, as-salisu, adapun yang ketiga, pertanyaan yang ketiga,
annahu ialah sesungguhnya Nabi qayyada membatasi, mengikat siapa Nabi as-salatah pada salawat bidawami khawdil akli dengan terus-terusnya menyelaminya akal lujajan pada gelombang besar mimbahril ma'ani dari lautan makna-makna ma'annal aula padahal sesungguhnya apa yang lebih lebih utama at-ta'mimu ialah mengumumkan atau membuat umum. Kenapa Nazim ya ketika membaca salawat kepada Nabi itu masih diikat, dibatasi dengan khawdil akli. Yahudu kan ada di dalam bait itu yahudu madamal hija yahudu min bahril ma'ani mujaja. Kenapa solawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya itu ya, khususnya kepada Nabi ya. Khususnya kepada Nabi masih diikat, dibatasi dengan selama akal itu ya, selama akal menyelami makna, masih berusaha untuk mengetahui, menyelami pengetahuan. Masih diikat dengan ini. Kenapa? Padahal yang lebih utama itu ya takmim, membuat umum saja. Bahwasanya selawat kepada Nabi itu tidak dibatasi dengan apapun, umum. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Ar-rabi'u adapun yang keempat, lima qaddamal ala. Mengapa? Karena apa? Qaddama mendahulukan siapa Nabi? Al-alah kepada keluarga Nabi, ala sahbi atas sahabat Nabi. Ma'a anna fihim beserta sesungguhnya ialah di dalam di dalam sahabat, man siapa orang, huwa adapun man asyraful anami ialah paling mulianya manusia, ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan adapun man Abu Bakrin ialah Abu Bakar. Kenapa Nazim menyebutkan keluarga Nabi dahuluan, kemudian para sahabat Nabi? Padahal termasuk sahabat Nabi itu kan, di dalam sahabat Nabi itu kan ada orang yang paling mulia setelah Nabi, yaitu Abu Bakar. Kenapa tidak menyebutkan sahabat terlebih dahulu baru keluarganya? Ini adalah pertanyaan yang keempat. Fal jawabuh maka adapun jawaban anil awwali dari pertanyaan pertama ialah anna madlulad dhamir sesungguhnya apa isi atau yang ditunjuk dhamir yasihu ialah sah ayyakuna apa ada apa madlulud dhamir ummatal ijabati ialah umat ijabah. Yang dimaksud dengan umat ijabah ini adalah umat yang telah mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah masuk Islam, itu disebut dengan umatul ijabah. Kama korortuhu sebagaimana telah menetapkan aku terhadap ma. Kama sebagaimana sesuatu korortuhu yang telah menetapkan aku terhadap ma. Di atas itu kan ketika syari mensyarahi lafadz khosana ai ma'asyiral muslimin. Itu syari mengatakan bahwasanya madlulud dhamir isi dari na di dalam lafadz khosana itu yaitu adalah ummatul ijabah. Yang dimaksud adalah orang muslim. Wayasihu dan esah ayyakuna apa ada apa madlulud dhamir umat ad-da'wati ialah umat dakwah. Yang dimaksud dengan umat dakwah ini adalah umat ya, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang mengimani, yang beriman kepada beliau atau yang tidak beriman kepada beliau. Yang beriman itu disebut dengan ummatul ijabah, sementara yang tidak beriman itu maupun yang beriman disebut secara keseluruhan disebut dengan ummatul dakwah. Jadi ummatul dakwah ini lebih umum. Ummatul dakwah ini mencakup kepada orang muslim yang telah beriman kepada Nabi Muhammad dan mencakup juga kepada yang non muslim yang belum beriman kepada Nabi Muhammad. Fayadkhulu maka masuk al-kufaru apa orang-orang kafir bidalili dengan dalil
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak mengutus kamikah kepadamu wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamina, kepada seluruh alam. Jadi dhamir di dalam lafadz khosona itu bisa isinya itu bisa ummatul ijabah dan bisa juga dimasukkan dengan ummatul dakwah. Kalau isinya di dalam lafadz khosona, di dalam kalimat khosona itu adalah ummatul dakwah, maka orang kafir masuk. Dan ini didukung dengan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Idma min azabin, karena tidak ada min azabin dari siksaan, illa kecuali wa indallahi, dan ialah di sisi Allah, asyaddu adapun yang lebih berat, minhu dari azab. Fa'adamu maka tiada, fa'adamu ta'dzibil kufari bil asyaddi, maka adapun tiadanya menyiksa orang-orang kafir bil asyaddi, ialah dengan yang lebih berat, ikroman, karena memuliakan, lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi man khossana ini bisa dimaksudkan adalah ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah, maka orang kafir itu masuk di dalamnya. Jadi orang kafir juga mendapatkan keistimewaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa orang kafir ini mendapatkan keistimewaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, karena meskipun orang kafir nanti di akhirat mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun siksaan yang didapatkan orang kafir tersebut masih ada siksaan lagi yang lebih berat di atasnya. Nah, siksaan yang diberikan kepada orang kafir itu ya, dengan tidak disiksanya yang lebih berat, meskipun mendapatkan siksaan, namun kalau Allah berkehendak masih ada siksaan yang lebih berat lagi, itu karena ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anisani, dan dari jawaban yang kedua, dari pertanyaan kedua, bi annal wasfa, dengan bi anna fil wasfi, dengan sesungguhnya ialah di dalam mensifati, bisyadati, dengan siadah, dengan kepemimpinan, isy'aran, apa menunjukkan bi umumi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan keumuman keutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengapa Nazim masih menyebutkan sayyidi kulli muktafa? Padahal makna dari kalimat sayyidi kulli muktafa ini sudah terkandung di dalam kalimat khairi man qad ursila. Jawabannya, karena dengan mengatakan sayyidi kulli muktafa ini menunjukkan bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum, bersifat menyeluruh, yaitu keutusan, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mencakup kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Bahkan juga mencakup kepada para nabi, para anbiya wal mursalin sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ini tidak ada di dalam perkataan khairi man qad ursila. Makna ini hanya diperoleh dari kalimat sayyidi kulli muktafa. Karena itu Nazim menyebutkan kalimat ini, yaitu sayyidi kulli muktafa. Wa annal anbiya wal mursalina, dan sesungguhnya apa para nabi wal mursalina, dan para utusan, min ummati sallallahu alaihi wasallam, ialah sebagian dari umat sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, maka adapun Nabi Muhammad, mutawalli amril jami'i, ialah yang menguasai urusan semuanya. Semua para nabi, semua para utusan, semua manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyid,
pemimpinnya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kedua. Wa anisalisi, dan dari pertanyaan yang ketiga, di annal qaidah, dengan sesungguhnya apa qaid fi sholati di dalam salawat, laisah ialah tidak ada apa qaid, muradan ialah dimaksudkan, balil muradu melainkan al muradu yang dimaksudkan at-ta'mimu ialah membuat umum fi jami'il awqati di dalam seluruh waktu. Jadi qaid di dalam madamal hijaya khudhu min bahril ma'ani lujaja itu tidak dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah at-ta'mim. Jadi meskipun qaid ini ada secara lafaz, namun secara makna itu dianggap tidak ada. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Wa anir rabi'i, dan dari pertanyaan yang keempat, bi anna salatah dengan sesungguhnya apa salat, sabatat ialah tetap apa salat, alal ali atas keluarga Nabi, nason secara tekstual, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Qulu, berkatalah kalian semua terhadap selawat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Pertanyaan yang keempat itu kan, kenapa Ali didahulukan daripada sahabat Nabi? Maka jawabannya yaitu karena salawat kepada keluarga Nabi itu secara tekstual disampaikan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di dalam hadis, Qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Al-haditha wa ala sahbi, dan atas sahabat, bil qiyasi dengan dianalogikan, disamakan, alal ali atas keluarga Nabi, faktado maka menuntut zalika apa subutus salah alal ali nason, wa subutus salah ala sahbi qiyasan bil qiyas at-taqdimah pada mendahulukan. Jadi ma thabata bin nasi muqaddamun ala ma thabata bil qiyas. Sesuatu yang ditetapkan dengan nas, dengan tekstual, dengan teks, itu lebih didahulukan daripada sesuatu yang subut, yang tetap dengan qiyas. Karena itu ya, di dalam bait ini nazim mendahulukan al keluarga Nabi daripada sahabat. Kenapa? Karena sholawat atas keluarga Nabi memang secara tekstual disabdakan oleh Nabi. Sementara sholawat kepada sahabat itu karena dikiaskan kepada keluarga Nabi. Karena itu an-nasu muqaddamun alal qiyas. Nas didahulukan daripada qiyas. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang keempat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.